Selamat siang, perkenalkanlah nama saya Syahrul Amar dengan NIM 21202028. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik negosiasi. Yang pertama, apa itu negosiasi? Negosiasi adalah suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak, menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan mendatang. Lalu yang berikutnya yaitu adalah unsur-unsur dari negosiasi. Unsur-unsur dari negosiasi itu terbagi menjadi 4, yaitu adalah ketergantungan dalam suatu tingkatan. Lalu yang kedua kesepakatan atau konflik. Yang ketiga adalah interaksi dan juga oportunistik. Dan yang keempat adalah kesepakatan. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu adalah proses negosiasi. Proses dalam negosiasi sendiri yaitu terbagi menjadi 6, yaitu adalah persiapan, lalu diskusi terbuka, mengklarifikasi tujuan, negosiasi bersama, persetujuan, dan juga menetapkan rencana. Yang pertama yaitu adalah persiapan. Dalam setiap negosiasi kita akan selalu harus mempersiapkan diri dan juga materi. Karena dengan itu kita akan mendapatkan feedback dari orang lain secara baik pula, dan juga akan terlaksana negosiasi yang baik. Lalu persiapan juga meliputi tentang waktu, tempat dalam negosiasi itu sendiri. Lalu yang berikutnya adalah negosiasi terbuka. Negosiasi terbuka itu sendiri adalah rentetan dalam negosiasi yang paling panjang, karena dalam fase ini yaitu setiap orang akan mengemukakan pendapatnya dengan waktu yang telah ditentukan, dan masing-masing dari orang itu memiliki waktu yang sama. Lalu mengklarifikasi tujuan, yaitu setiap orang akan mengklarifikasi dari tujuan masing-masing yang mereka ungkapkan. Lalu yang berikutnya adalah negosiasi bersama. Dalam negosiasi bersama ini kedua belah pihak akan memahami tentang tujuan satu sama lain, dan mereka dapat menilai proses dari negosiasi menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Itu harus menjadi keputusan yang membuat kedua belah pihak merasa nyaman untuk menyetujuinya. Lalu yang kelima yaitu proses persetujuan. Dalam negosiasi sendiri akan ada proses persetujuan. Dalam negosiasi proses persetujuan sendiri itu harus membuat kedua belah pihak terasa nyaman dan juga diuntungkan. Lalu yang keenam yaitu menetapkan rencana, yaitu adalah menetapkan rencana yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah jenis dari negosiator. Jenis dari negosiator sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada value claimers dan juga value creatures. Ciri-ciri dari value claimer sendiri yaitu yang pertama memandang negosiasi sebagai proses pertikaian. Lalu masing-masing dari pihak berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin jatah waktu yang mereka butuhkan untuk mengungkapkan pendapat mereka. Lalu cara yang digunakan adalah strategi yang manipulatif dan juga memaksa. Lalu yang berikutnya adalah value creatures, yaitu mengutamakan proses yang menguntungkan kepada kedua belah pihak. Lalu cara yang digunakan adalah cara kooperatif dan mengutamakan penyesuaian kepentingan kedua belah pihak. Dalam negosiasi sendiri menjadi value claimers adalah hal yang harus kita hindari, karena itu adalah sifat yang memaksa kehendak diri sendiri agar orang lain mau menerima pendapat kita. Lalu yang berikutnya yaitu adalah tujuan dari negosiasi. Tujuan dari negosiasi sendiri itu terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama agresif, kedua kompetitif, 3 kooperatif, 4 pemusatan diri, 5 defensif, dan 6 adalah kombinasi. Lalu yang berikutnya yaitu adalah strategi dari negosiasi. Yang pertama yaitu ada win-win solution, yaitu adalah kedua pihak merasa menang dan diuntungkan dari negosiasi itu sendiri. Lalu ada tawaran tertinggi, penetapan tenggat waktu, mirroring, bahasa tubuh, dan juga menerima alternatif terbaik. Dalam menerima alternatif terbaik ini adalah kita menerima saran dari pihak lain untuk menyelesaikan apa yang menjadi masalah kita. Lalu yang
terakhir adalah manfaat dari negosiasi sendiri. Manfaat dari negosiasi sendiri itu terbagi menjadi 4, yaitu menciptakan kerjasama, menciptakan kesepakatan antara pihak lawan, lalu yang ketiga memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling memahami satu sama lain, dan yang terakhir yaitu menimbulkan interaksi positif antara kedua belah pihak. Sekian presentasi dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.